Karena rata-rata pengobatan di Malaysia itu tidak perlu kontrol ulang. Jadi sekali kalian berobat di Malaysia, udah Mantap, langsung bisa pulang dan sembuh. Disclaimer, mantap. teman-teman aku tidak ada yang bilang nakes di Indonesia itu kurang baik ya. Tetapi mereka lebih merasa bahwa berobat di Malaysia itu jauh lebih Lebih efektif efektif. dan efisien plus lebih murah. Wow. Kalau aku kebetulan dibilang diagnosa jantung bocor, jantung bengkak, shock dong, udah pasti shock. Aku akhirnya berpikir kepengen lah untuk Pineng, ininya. Pineng. Bener-bener lihat ininya lah. Yang bener. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini. Salah satu ungkapan daripada pasien-pasien Indonesia yang sedang berobat ke Malaysia, khususnya di wilayah Pineng, teman-teman. Pineng ini dikenal sebagai wisata permedisan karena sangat baik sekali. Medis Malaysia ini patut dicontoh, baik daripada segi biaya, baik daripada segi pelayanan, dan semua terbukti apa yang menjadi sebuah keluhan oleh pasien Indonesia yang tidak bisa ditangani oleh dokter Indonesia, tapi setelah ke Malaysia mereka sembuh total. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Pak Jokowi nge-tweet di Twitter kan, terus tentang banyaknya 2 juta rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri. 1 juta orang ke sini, ini ke sini gitu dispesifikasiin. Terus aku lihat tuh di bawah tuh dari ribuan orang pada curhat. Di situ lu mulai baca satu-satu. Iya bang, iya pak, gimana saya nggak keluar negeri? Bapak saya ke 3 rumah sakit divonis gagal jantung harus pasang ring. Tapi pas dibawa ke Pineng dibilang cuman GERD asam lambung. Jauh Gitu. ya. Dan itu banyak banget, banyak yang curhat gitu loh bang. Iya. So aku mikir kan, ini kan Pak Presiden curhat. Apa Presiden membuat sebuah tweet, rakyat-rakyat pada curhat. Iya wajar. Saya kan juga wajar. rakyat nih, Betul. boleh dong curhat. Nah, Karena aku baru aja kejadian 2 hari atau 3 hari lalu. apa? Mertuaku. Jadi berobat, pendengarannya tiba-tiba terganggu. Tiba-tiba ada suara zzzz, kayak gitu. Ini nyamuk masuk kuping enggak? Bukan dong. Bukan dong. Lu pernah gak sih? Pernah. Nyamuk terus kita Aku begini. pernahnya semut. Anjir. Semut pernah masuk kuping aku. Iya, tapi ada suara zzzz, kayak gitu. Tapi keluar lagi. Keluar lagi. Terus. Nah Kupingnya kalau mertua sakit. aku enggak bukan semut, bukan laler ya. Nah terus terganggu akhirnya, tapi masih bisa dengar, cuman harus Fakta ya, iya temen, ya? mah harus agak kenceng gitu. Secara tiba-tiba Oke. dibawa ke rumah sakit, terus abis itu dirujuk ke rumah sakit lain khusus THT. Balik lagi ke rumah sakit awal, pokoknya udah ke 3 dokter, udah sampai ronsen, udah sampai tes diabetes gitu-gitu kan. Nah terus dibilangnya katanya ada istilahnya tuh SSHN apalah gitu nama bahasa medisnya ya. tapi Iya. dokter bilang, atau bahasa awamnya kita bilang stroke telinga. Oh, ada stroke telinga ternyata. Iya ternyata ada, aku pun baru Stroke tahu. telinga. Kita pun di rumah baru tahu pas mama mertua pulang ke rumah kan kayak Stroke telinga. iya stroke telinga kan. Terus Coba kita cari ya. Iya. Kita cari. Ada yang beranggapan bahwa saya katanya sok tahu. Jadi emang ada kok stroke kuping nggak kocak itu dikatakan oleh dokter yang ngeblokir saya, dokter siapa namanya, Ferdi Rifa lah pokoknya. Diblokir loh. Terada sini. Nah, Gila. gitu. Diblokir loh untuk keluar daripada pembohongan mungkin Nah, ya. beliau bilang nggak kocak kok Ki, emang ada kok stroke kuping. Nih, beliau menyertakan juga link tentang stroke kuping. Terus saya bilang, mohon izin saya menjabarkan isi tweet saya. Yang pertama, yang bilang mana ada stroke kuping itu bukan saya, dokter Singapura, ya kan? Saya juga nggak tahu ada apa enggaknya stroke kuping, bukan urusan saya bukan orang medis gitu. Tapi maksud dari dokter itu adalah pas ngelihat dicek pendengaran ibu mertua saya, ibaratnya kayak bilang, no lah ini mana ada stroke kuping gitu, kayak gitu loh. Jadi tapi itu karena flu biasa, bukan karena stroke. Stroke itu kan penyumbatan darah ya. Jadi pendengaran mertua saya terganggu menurut dokter Singapura bukan karena stroke gitu, tapi karena flu. Gila. Yang bikin aneh sekarang adalah para dokter ini malah ribut
meributkan apa? Kenapa harga obat dekat Indonesia lebih mahal 5 kali lipat daripada Malaysia? Jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak daripada perempuan di Indonesia. Kalau macam tuh, bagus kita kolaborasi sama negara Rusia aja tak? Ngapa Merul? Karena negara Rusia penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi pemerintah bebaskan cukai alat kesihatan tuh masuk ke Indonesia. Sedangkan alat kesehatannya ini dibuat dekat dalam negeri. Bahan baku alat kesehatan yang diimpor tuh aja kena pajak 15% beda? Di tahun 2022, BPS mencatat ada 139 juta penduduk laki-laki di Indonesia. 139 juta. Kalau perempuan dia berapa pula, Je? Perempuan dia pula ada 136 juta jiwa. 139 juta penduduk perempuan yang ada dekat Indonesia, tak ada satu pun yang berjodoh sama aku. Di satu sisi, pemerintah nih nak industri kesehatan nih jadi di dalam negeri. Tapi sokongan insentif dia tak ada. Gara-gara kau bercakap macam itulah beda. Kita bertiga ni semua ni dituduh macam orang Malaysia. Pagi-pagi dari Pontianak mau ke Kuching, Sarawak untuk check up kesehatan agar semuanya pada sehat. Check Dan kini up. kita sudah di perbatasan Indonesia Kuching Sarawak. Saatnya kita ke lokasi. Dan kita sudah di Norma Medical Specialty Center. Saya mau ajak kalian ke dalam. Kenapa saya datang ke sini untuk medical check up? Ternyata tempatnya itu luas banget dan ramai banget ternyata banget. Dan ini di lantai 2. Kita Bersih banget teman-teman ya. Wah, diarahkan sama Bang Roy tadi untuk melakukan pengecekan awal. Kita lakukan EKG untuk baseline, cek jantung sebelum ke treatment. Jadi kalau kalian kesini itu kalian akan dipandu. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau datang ke sini jadi bingung. Pasti akan dilayani dengan seramah mungkin. Dan kita Wow. sekarang ketemu dengan dokter yang ada di sini. Jadi sebelum dan itu pentingnya rumah sakit itu harus benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien teman-teman ya. Khususnya negara Indonesia. Biar tidak lari ke negara tetangga loh pasiennya loh. sebelumnya tuh kalian akan ditanya dulu sama dokternya pernah punya sakit apa dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mau cek detak jantung dengan treatment. Karena di sini standar internasional jadi setiap orang itu dihandle satu persatu. Si Bapak tengok dia depan, tangan mesti di sini Pak ya untuk keselamatan. Tangan santai aja, terus langkahnya makin besar, makin laju ya Pak ya. Oke. Berarti habis ini kita ke tempat ronsen. Sekarang kita ke ronsen dahulu. Oke, saya cekkan, tarik nafas dalam, tahan nafas. Kalau kalian lihat ini kita lagi mau cek di dalam perut. Hari ini mau dengerin hasil yang udah kita lakukan kemarin. Dan akhirnya saya harus turunkan berat badan 3 kilo dan tahun depan harus check up lagi untuk memastikan semuanya lengkap. Kenapa sih banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia? Pernah nggak sih kamu dengar ada keluarga atau teman kamu yang bilang mau ke Penang nih, mau check up? Padahal di Indonesia kan banyak banget ya rumah sakit. Tapi kenapa sih orang Indo itu suka berobat ke Malaysia? Ternyata ini dia jawabannya. Biaya pengobatan di Malaysia itu kualitasnya bagus, tapi harganya lebih affordable dibandingkan negara lain. Nggak apa-apa, Selain yang itu, penting sembuh. dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di Malaysia juga sudah tersertifikasi internasional. Dan Wow. rumah sakitnya juga sudah terafiliasi dengan banyak lembaga kesehatan internasional. Luar biasa Jadi ya. makin legit dan trusted. Malaysia juga punya banyak banget layanan medis termasuk perawatan dan prosedur khusus. Terus negara ini juga dekat dari Indonesia. So, itu dia alasan. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia kalau berobat itu lebih pilih ke Malaysia? Betul. Apakah karena mereka kurang percaya Ini dengan ungkapan nakes loh. dari Indonesia? Yuk kita simak jawabannya. So, ini berdasarkan jawaban dari teman-teman aku. Untuk alasan yang pertama adalah karena biaya berobat di Malaysia itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah plus kita dapat pelayanan terbaik plus sembuh teman-teman ya. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang tinggalnya tidak di Jakarta, biaya ke Malaysia untuk tiket pesawatnya tuh jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Jadi mereka mikir daripada dirujuk ke Jakarta, tiket Mending ke pesawat mahal, Malaysia. mending langsung sekalian ke Malaysia aja. Lalu yang ketiga, karena rata-rata pengobatan di Malaysia itu tidak perlu kontrol ulang. Jadi sekali kalian berobat di Malaysia, udah Mantap. langsung bisa pulang dan sembuh. Mantap. Disclaimer, teman-teman aku tidak ada yang bilang nakes di Indonesia itu kurang baik ya. Tetapi mereka lebih merasa bahwa berobat di Malaysia itu jauh lebih efektif dan efisien plus lebih murah. Wow. Kalau aku kebetulan dibilang diagnosa jantung bocor, jantung bengkak, shock dong, udah pasti shock. Aku akhirnya berpikir ke Penang lah untuk Pinang. bener-bener lihat ininya lah. Yang bener. Kau sus aku doang, Beb. Lihat punya aku doang di ini. Di gini. Oke. Kau follow dulu aku. Udah. Iya kan? Ya, jadi buat teman-teman
Di Penang itu berobatnya murah, nggak mahal, murah. Murah gak mahal Jadi aku loh. bilangin, banyak kan orang bilang, habis sekian, nggak murah. Lebih murah berobat di Penang daripada di negeri sendiri. Wow. Jujur aja. Gila, ini bener Benar, teman-teman. lebih murah, jauh lebih murah. Plus sembuh Udah loh. pelayanan bagus, pasti. Pasti sembuh. Ya, aku sih udah 15 tahun yang lalu ya berobat di sana. Soalnya kebetulan bapakku operasi bypass. Jadi tiap tahun wajib kontrol kan. Mantap, mantap. Di sana sih bener-bener deh pengobatannya. Aku aja puas pengobatan di sana. Puas loh. Walaupun habis duit, tapi udah ada ininya, penyelesaiannya gitu loh. Jadi cara gimana biar sehat kita, gimana biar kita tetap qualified hidup gitu loh. Jadi aku saranin buat teman-teman gak usah takut lah. Gak usah takut. Cek general check up itu usah 1.800.000 di Penang. Jadi kalau kamu mau ini tambahannya pap smear itu tambahnya 400.000. Kalau kamu mau ini apa kalau mau misalnya mau tambahnya lagi mamo atau laki-laki itu namanya apa lagi kayak macam laki-laki apa namanya hernia bisa dicek gitu. Mantap ya ternyata Nggak ya. mahal beneran. General check Bukti up loh, ini lebih murah di bukti loh. sana. Ini bukti. Bagusan general check up. Kasih air minum. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi ini bukti fakta, bukti nyata bahwa berobat ke Malaysia itu jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Meskipun lebih mahal pun enggak apa-apa. Yang penting penyembuhannya itu terbaik, efektif teman. Karena dari segi pelayanan baik, dari segi kelengkapan baik di Malaysia, dari segi kesembuhan juga baik teman-teman ya. Ternyata dokter Indonesia itu masih belum ada apa-apanya teman-teman. Terkadang pasien itu diagnosa seperti ini, seperti itu sehingga pasien itu takut. Ketika berobat ke luar negeri ternyata penyakitnya tidak separah apa yang disebutkan di Indonesia tadi. Itu bagusnya, jujur loh. Dokter tuh harus jujur kepada pasien. Agar apa? Agar pasien tuh lebih tenang. Karena kita butuh penyembuhan. Semakin kita tenang, maka penyembuhan semakin cepat pemulihan. Kalau kita khawatir, imun semakin lemah, maka penyakit mudah nyerang dan penyembuhan pun akan terasa sulit. Maka dari itu contohlah negara Malaysia dari segi kesehatan terbaik pokoknya teman. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.